Shalom jemaat Tuhan. Pada saat-saat ini semua gereja di dunia memperingati dan mempersiapkan diri untuk memperingati akan kematian Yesus dan kebangkitannya. Oleh karena itu topik PK pada saat ini adalah serba-serbi kematian Yesus. Yang saya ambil dalam Yohanes 18 ayat 1-6. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tuturkan sikap hamba-Mu, dan setiap kami yang mendengar dan menontonnya, Tuhan bimbing kami dengan roh yang sama. Berbicara kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 18 ayat 1-6. Saya baca yang hitam, saudara baca yang biru, dan kita semua baca yang hijau. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Bersama-sama kita baca, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Bersama-sama kita baca, Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Terus sekalian kita sedikit mempelajari tentang Taman Getsemani. Kalau sudah diberi kesempatan untuk Holy Land Tour, ya sudah akan pasti diberi kesempatan untuk melihat Taman Getsemani. Nah, ini salah satu gambar yang saya ambil waktu itu sekian tahun yang lalu, ya. Oke. Nah, Taman Getsemani artinya pemeras zaitun. Ya, Getsemani pemeras zaitun. Jadi terletak di kaki Bukit Zaitun, ya, di sebelah timur Yerusalem. Oke. Nah, peluh Yesus menetes ke tanah seperti darah. Fenomena tersebut disebut sebagai hematohidrosis. Ini istilah kedokterannya, hematohidrosis. Artinya pecahnya pembuluh darah kapiler yang menyuplai kelenjar keringat karena penderitaan dan ketakutan yang amat sangat. Ini penjelasan yang kedokteran. Dan memang Yesus mengalaminya. Ya. Karena pergumulannya secara manusia, pembuluh darah kapilernya itu pecah. Pembuluh darah yang menyuplai kelenjar keringat karena penderitaan ketakutan yang amat sangat. Ya, sebagai manusia, ya, dia harus menghadapi semua itu. Dia harus sebagai orang yang rela, ya, rela berkorban. Itu secara manusia dia begitu takut. Ya. Walaupun secara ilahi dia mempunyai sifat yang ilahi, tapi secara manusia dia merasa takut. Ya, waktu itu Yesus bergumul, ya. Akibatnya karena ketakutannya darah menetes dari pori-pori kulit. Ya, tapi setelah Getsemani Yesus menang, Yesus mengalahkan rasa takutnya dan dia menghadapi salib itu dengan gagah berani, ya. Puji Tuhan. Oke. Nah, sudah lihat gambar ini bagus, ya. Ada keningnya, ada darahnya di situ, ya. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan itu Yesus dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini benar-benar terjadi, ya. Oke. Kisah penyaliban Yesus dimulai dari pengkhianatan Yudas Iskariot di Taman Getsemani setelah Yesus berdoa. Ya. Yudas Iskariot menjual Yesus dengan harga seorang budak, yakni 30 keping uang perak. Matius 26 ayat 15. Ya. Ya, menurut Taurat harga seorang budak sebenarnya lebih dari 30 keping perak, lebih. Mengapa saya katakan lebih? Sudah lihat ayat nih. Keluaran 21:32. Kalau yang terbunuh itu seorang budak laki-laki atau perempuan, pemilik sapi itu harus membayar 30 uang perak kepada pemilik budak itu, dan sapi jantan itu harus dilempari batu sampai mati. Ya, 30 keping perak dengan sapi jantan yang sudah membuat orang atau budak itu mengalami terbunuh. Ya.
Jadi ini suatu hal yang terjadi dan suatu peraturan dalam Taurat. Ya. Oke, uang itu cukup untuk beli tanah tukang periuk, yakni untuk penguburan orang asing. Matius 27 ayat yang ke-7. Kemungkinan beberapa tukang periuk menjadi pemiliknya atau menempatinya, atau menjadi lokasi tempat dibuangnya bejana-bejana tanah liat yang sudah rusak. Jadi itu mengapa disebut sebagai tanah tukang periuk? Itu kemungkinannya. Ya. Ya, tanah ini menjadi tempat dikuburnya orang-orang asing, yakni kaum proselits, yaitu orang-orang non-Yahudi. Yang masuk ke agama Yahudi itu artinya proselit. Orang-orang non-Yahudi yang masuk ke agama Yahudi. Mereka datang ke Yerusalem untuk beribadah kepada Yahweh dan mereka meninggal di sana. Ya, kalau mereka meninggal, ya mereka dikuburkan di tanah itu. Ya. Ya. Sepertinya para imam tersebut ingin menyatakan sikap kemanusiaan mereka yang memperhatikan penguburan bagi orang-orang asing. Ya. Bisa juga berarti mereka tidak izinkan orang-orang asing yang non-Yahudi itu dikubur di sembarang tempat. Ya, mereka bagi orang-orang non-Yahudi yang meninggal pada waktu mereka beribadah di Yerusalem, ya mereka ada tempatnya sendiri yang mereka sudah didirikan tempatnya. Ya. Orang-orang asing harus dipisahkan entah masih hidup ataupun sudah meninggal. Itulah rasialisnya orang Yahudi waktu itu, ya. Karena mereka menganggap mereka adalah umat pilihan Allah, sehingga mereka harus dipisahkan. Gitu. Jadi ada sikap rasialis di situ. Ya. Ya, orang Yahudi menganggap hanya mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Bangsa lain dianggap sebagai kayu bakar neraka. Wah, luar biasa ya. Bangsa lain, ya, kecuali yang mau menerima Allah Yahweh, ya, seperti kaum proselit itu. Tapi yang lain disebut sebagai kayu bakar neraka saja. Ya. Itulah sikap rasialis orang Yahudi waktu itu. Ya. Oke, otak penyalipan Yesus bukanlah para tokoh politik atau Pilatus. Bukan pula tokoh militer. Tapi sebenarnya otak penyalipan Yesus adalah tokoh agama Yahudi. Ya. Tokoh agama Yahudi. Nah, seorang bernama John Stott yang meninggal tahun 2011, seorang teolog dari Anglican Church, gereja Anglikan, dia pernah berkata demikian, religions are not seeking after God, but escaping from God. John Stott berkata, agama sebenarnya bukan sedang mencari Allah, tapi sedang melarikan diri dari Allah. Itulah kata John Stott. Saya pikir betul ya. Ya. Agama bukanlah sedang mencari Allah, tapi sedang melarikan diri dari Allah. Ya. Jadi yang tokoh yang menjadi otak penyalipan Yesus adalah tokoh-tokoh agama Yahudi. Ya. Dengan memakai tangan Pilatus, maksudnya yang mengutuskan, juga para tokoh militer yang lain. Ya. Tapi menjadi otaknya adalah para tokoh agama Yahudi. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, di rumah imam besar Kayafas, para ahli Taurat dan tua-tua Yahudi mencari saksi-saksi palsu sebagai alasan untuk menghukum Yesus. Saksi-saksi palsu. Para prajurit mulai menghina dan menganiaya Yesus, lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Ini sikap mereka sangat kurang ajar kepada Yesus, ya. Matius 26 itu. Matius 27 ayat 2 dikatakan mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Ya, setelah dikerjain, ya istilahnya disiksa, kemudian mereka membelenggu Yesus, kemudian dibawanya, diserahkannya kepada Pilatus untuk dihakimi, ya, oleh Pilatus. Ya. Pertanyaannya, pemeriksaan atas Yesus absahkah? Absahkah pemeriksaan atas Yesus? Pemeriksaan seharusnya dilakukan di tempat Sanhedrin, yaitu mahkamah agama Yahudi. Bukan di rumah imam besar Kayafas, bukan. Harusnya di tempat mahkamah agama Yahudi, Sanhedrin itu. Ya. Tapi mengapa terjadi? Kemungkinan karena sikap Sanhedrin terhadap tokoh Yesus tidaklah kompak. Ya, ada yang
menuntut supaya Yesus dihukum, ya. Tapi ada yang mempunyai hati yang berbeda dengan Yesus. Ya, nanti kita lihat, ya. Sehingga nggak kompak Sanhedrin itu, ya, mahkamah agama Yahudi itu. Ada berapa orang anggota Sanhedrin, misalnya Yusuf Arimatea dan Nikodemus, dan kita tidak tahu, mungkin ada yang lain, tapi yang Alkitab katakan atau sebutkan demikian, Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Mungkin karena mereka sikap Yusuf Arimatea dan Nikodemus sudah berbeda dan mendukung Yesus, sehingga mungkin tidak diundang dalam pertemuan Sanhedrin itu yang diadakan di rumah Imam Besar Kayafas. Ya, Yohanes 19 ayat 38 sampai 39. Setelah itu Yusuf dari Arimatea minta izin dari Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus tetapi secara sembunyi-sembunyi sebab ia takut kepada para penguasa Yahudi, ya. Pilatus memberi izin kepadanya, jadi ia pergi mengambil jenazah Yesus. Nikodemus, nah ini, yang dahulu pernah datang kepada Yesus pada waktu malam, pergi juga bersama Yusuf Arimatea itu. Nikodemus membawa ramuan mur dan gaharu, seluruhnya kira-kira 30 kg banyaknya. Ini dalam terjemahan sehari-hari. 30 kg banyaknya. Ya. Pengajuan 2 atau 3 saksi yang benar sesuai dengan ketentuan Taurat ternyata tidak dilakukan pada waktu Sanhedrin menghakimi Yesus. Tidak dilakukan. Ya. Dalam Markus 14 ayat 56. Banyak saksi yang dipanggil untuk memberi kesaksian palsu terhadap Yesus, tapi kesaksian mereka bertentangan satu sama lain, jadi nggak absah, nggak cocok, nggak sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab Taurat mengatakan 2 saksi atau 3 saksi yang benar. Tapi itu tidak terjadi pada waktu Yesus diadili oleh Sanhedrin. Ulangan 19 ayat 15. 1 orang saksi saja tidak dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Cuma waktu Yesus dihakimi itu tidak terjadi. Karena ternyata kesaksian mereka itu saling bertentangan satu sama lain. Ya. Oke. Terhadap berbagai kesaksian palsu itu Yesus hanya berdiam diri. Yesus tahu itu semua palsu, dia berdiam diri saja. Lalu beberapa saksi berdiri dan memberi kesaksian palsu tentang Yesus. Kami mendengar orang ini berkata, aku akan merobohkan rumah Allah ini yang dibuat oleh manusia, yaitu bait Allah, ya. Dan setelah 3 hari aku akan membangun yang lain yang bukan buatan manusia. Tapi kesaksian orang-orang itu pun bertentangan satu sama lain, jadi saling bertentangan, ya. Maka Imam Agung berdiri di hadapan mereka semua dan bertanya kepada mereka, apakah engkau tidak menjawab tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepadamu? Tapi Yesus diam saja. Ia tidak menjawab sama sekali. Karena Yesus tahu mereka sedang berbohong. Ya. Petrus menyangkali Yesus sampai 3 kali dengan eskalasi yang semakin meningkat. Ya. Tingkat terus, 1, 2, 3, meningkat terus. Ya. Petrus menyangkali Yesus 2 kali. Petrus mengutuk dan bersumpah, ini yang ketiga kali. Jadi semuanya jadi 3 kali. Ya, Petrus menyangkali Yesus 2 kali, dan Petrus mengutuk dan bersumpah, ini yang ketiga kali. Ya. Imam kepala dan tua-tua Yahudi telah mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Matius 27 ayat 1 dan 3. Yudas menyesal dan mengembalikan 30 keping perak itu. Ya, ini penyesalan. Penyesalan tidak sama dengan pertobatan. Ya, tidak sama. Penyesalan tidak sama dengan pertobatan. Ini contoh keping perak yang Yudas terima itu. Ya. Nah, berapakah besarnya 30 keping perak itu? Kalau yang terbunuh itu seorang budak, laki-laki atau perempuan, pemilik sapi itu harus membayar 30 uang perak kepada pemilik budak itu, dan sapi jantan itu harus dilempari batu sampai mati. Ya. Jadi harga seorang budak lebih tinggi daripada 30 keping perak.
Tapi manusia Yesus dijual dengan 30 keping perak saja. Jadi waktu itu manusia Yesus lebih direndahkan daripada seorang budak. Ini sungguh-sungguh pengorbanan Tuhan Yesus. Ya. Oke. Yudas Iskariot menggantung dirinya. Matius 27 ayat 3-10. Yudas Iskariot menyesal tapi tidak bertobat. Dia menyesal tapi dia nggak bertobat. Yudas disebut sebagai the son of perdition, yaitu anak kebinasaan. Yohanes 17 ayat 12. Anak kebinasaan. Tubuhnya jatuh ke tanah dan terbelah. Kisah Rasul 1 ayat 18. Sungguh kejadian yang sangat memilukan. Tragis sekali, ya. Nah, di hadapan Pilatus, setelah Yesus dibelenggu oleh orang-orang Yahudi, ia diserahkan kepada Pilatus, ya. Yang waktu itu ditugaskan oleh pemerintah Romawi untuk menjadi gubernur di tempat orang Yahudi itu, ya. Istrinya Pilatus mengingatkan suaminya agar tidak mencampuri urusan orang benar itu. Jadi seringkali hunch atau firasat seorang perempuan lebih tajam daripada firasat seorang suami, ya. Nah, istri Pilatus mengingatkan suaminya agar tidak mencampuri orang benar itu. Itu Tuhan Yesus disebut sebagai orang benar, ya. Biasanya para istri diberikan intuisi yang lebih peka daripada para suami, ya. Matius 27:19, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mau ngirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam, ya. Oleh hasutan para imam kepala dan tua-tua Yahudi, orang banyak meminta Barabas yang dibebaskan dan Yesus dihukum. Nah, ini satu hal yang sungguh luar biasa jahatnya manusia yang berdosa ini, ya. Barabas agar dibebaskan, tapi Yesus biar dihukum. Matius 15 ayat 7. Dalam penjara di antara pemberontak-pemberontak yang melakukan pembunuhan pada waktu kerusuhan, ada seorang bernama Barabas. Berarti Yesus pada waktu diadili, diminta oleh orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi waktu itu, agar Barabas malah tingkatnya lebih tinggi, biar dia dibebaskan daripada Yesus. Waduh. Sungguh satu hal yang terbalik, ya. Dosa telah membuat yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kemungkinan Barabas adalah salah seorang pemberontak yang berusaha melawan penjajah Romawi. Ya, karena terus didesak dan untuk menenteramkan rakyat, Pilatus akhirnya cuci tangan, ya, dan menyuruh pasukan untuk menyesai Yesus. Nah, Pilatus salah satu contoh daripada seorang pemimpin masyarakat yang lebih memilih menyenangkan hati rakyatnya daripada menyenangkan hati Tuhan. Ya, dia lebih memilih agar disenangi rakyatnya daripada dia memihak kepada kebenaran itu. Ya. Penyesahan oleh serdadu Romawi, penyesahan. Biasanya orang yang mau disalibkan tidak disesah, tapi langsung disalibkan. Itu biasa begitu. Ya. Namun Pilatus menyesah Yesus karena ia bermaksud untuk meredakan kemarahan orang banyak agar Yesus tidak usah dihukum mati. Jadi karena Pilatus tahu bahwa Yesus itu nggak bersalah, aku sesah, ya, supaya kalian tuh puas dan setelah itu aku bebaskan Yesus. Ya, itu mungkin kemauannya Pilatus begitu. Dia memuaskan dulu kebenciannya orang Yahudi dengan cara menyesah Yesus, tapi setelah itu diharapkan Yesus bisa dibebaskan. Gitu. Orang yang disesah adalah orang yang diikat pada satu tiang dengan posisi membungkuk seperti gambar ini, ya. Lalu seluruh punggung dan bagian atas kakinya dicambuki. Itu artinya disesah. Ya. Ya. Cambuk yang dipakai ada bola timah atau kepingan-kepingan tulang domba yang merobek daging. Saudara bayangkan, ya, saudara lihat contoh cambuknya seperti ini.
dari punggung turun ke paha yang menyebabkan Yesus banyak kehilangan darah. Sudah lihat cambuknya seperti itu ya. Ada bola timah atau kepingan-kepingan tulang domba yang merobek daging. Sekali pukul robek dagingnya. Itu 39 kali. Luar biasa. Segala penderitaan Yesus ya. Itu membuat tubuh Yesus sangat lemah. Tidak dapat terus membawa satu batang kayu itu yang horizontal, batu kayu salib ya. Yang Yesus pikul ada yang horizontal yang begini. Yang begini sudah dipasang di Golgota. Yang begini itu harus dipikul oleh Yesus. Ya, tapi karena Yesus sudah disesam, sangat lemah dan darah sudah banyak keluar, sehingga Yesus harus dibantu oleh Simon Kirene yang dipaksa oleh prajurit Romawi waktu itu ya. Ini Yesus bertahan selama 6 jam disalib karena darah sudah begitu banyak keluar ya. Karena darahnya sudah terlalu banyak dikeluarkan ya. Oke. Adalah hal yang biasa bagi si terhukum mengangkat balok lintang horizontal ke tempat penyaliban di mana balok yang vertikal sudah tersedia di tempat waktu itu ya. Ya. Ada kalanya si terhukum diikat ke balok lintang horizontal yang dengan tali, tapi lebih sering paku digunakan seperti yang terjadi pada diri Yesus. Paku digunakan, sudah lihat pakunya bukan dipantaikan di telapak sini, bukan, tapi di sini. Bukan di sini, tapi di sini. Nah, menurut Taurat, hukuman salib adalah kutukan. Ulangan 21 itu ya. Mayat itu tidak boleh dibiarkan di situ sepanjang malam, tapi harus dikubur pada hari itu juga. Mayat yang tergantung pada tiang mendatangkan kutuk Allah atas negeri. Jadi nggak boleh dibiarkan di situ sepanjang malam, harus dikubur cepat-cepat. Ya, karena mayat yang tergantung pada tiang mendatangkan kutuk Allah atas negeri. Ya, Kristus telah menimpakan kutuk tersebut atas dirinya. Harusnya kita yang berdosa harus terkena kutuk, tapi Tuhan Yesus mengambil kutuk itu ditimpakan kepada dirinya. Jadi sungguh suatu hal yang luar biasa kasih Yesus kepada kita. Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus mengambil kutukan itu pada dirinya, ya, sehingga dia rela pikul salib itu. Ya. Nah, panjang paku yang digunakan biasanya antara 5-7 inch. Nah, 1 inch adalah 2,5 meter. Jadi 2,5 cm maksudnya. Jadi kalau 5-7 inch ya kalikan saja dengan 2,5 cm. Yang dipakukan di tulang tumit dan pergelangan tangan. Bukan di bagian sini tapi pergelangan tangan. Di tulang tumit dan di bagian kakinya ya, dan pergelangan tangan. Ya. Kejadian 3:15, keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah perkataan Tuhan setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya. Ya. Salib dengan bentuk X atau T digunakan. Tapi karena ada ketulisan di atas kepala Yesus, maka bentuknya adalah seperti ini. Karena di atas kepala Yesus diberikan tulisan. Ya. Orang itu dibaringkan di tanah, lalu dipakukan di atas salib, kemudian ditegakkan. Itu caranya. Ya. Sering si terhukum yang disalibkan hanya sedikit lebih tinggi di atas tanah. Oke, Yohanes 19 ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam.
Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Jadi sudah mungkin bingung hisop itu apa ya? Seperti tanaman yang sudah lihat dalam foto ini. Inilah hisop. Ya. Oke. Mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ya, ada satu yang ada ajaran yang namanya Triclavianism. Itu kepercayaan yang diajarkan oleh dua orang yang bernama Albigenses dan Waldensians. Mereka katakan ada 3 paku yang digunakan untuk menyelipkan Yesus. Lalu seorang prajurit menombak lambungnya. Ada 3 paku. Ya. Jumlah dari Holy Nails itu, paku yang disebut kudus itu, menjadi perdebatan teologi selama berabad-abad. Setelah tanya 3 paku apa? Ya, ini lalu kemudian di kakinya. Ya, di kakinya. 3 paku. Luka paku berakibat pendarahan yang besar, ya, karena pas di urat nadinya, ya, pendarahan yang besar. Ya. Kematian Yesus dikarenakan pendarahan yang besar, juga karena kekurangan nafas juga. Nah, itu kematian Yesus, manusia Yesus, ya, dikarenakan pendarahan yang besar dan karena kekurangan nafas juga. Ya. Mengapa sesak nafas? Karena kekurangan zat asam dalam darah. Ya, oke. Itu yang dialami oleh orang-orang yang disalibkan, sesak napas, ya, karena kekurangan zat asam dalam darah, ya, oksigennya kurang. Ya. Nah, satu-satunya cara untuk menolong diri untuk bernafas adalah dengan sekuat tenaga orang tersebut mendorong dengan kakinya, sehingga sedikit dapat menaikkan tubuhnya dan mengurangi tarikan tangannya, menarik dadanya untuk dapat menarik nafas. Waduh, luar biasa. Perjuangan berat bagi Yesus yang sedang disalibkan. Jadi satu cara untuk menolong diri untuk bernafas adalah dengan sekuat tenaga orang tersebut mendorong dengan kakinya yang disalibkan itu, sehingga sedikit dapat menaikkan tubuhnya dan mengurangi tarikan tangannya, menarik dadanya untuk dapat menarik nafas. Waduh, sakitnya luar biasa, ya. Sakitnya luar biasa. Terkadang ketika si terhukum terlalu lama di atas salib, prajurit-prajurit Romawi mematahkan kaki mereka. Sehingga orang tersebut tidak lagi dapat menaikkan tubuh mereka dan akibatnya kehabisan napas. Yaitu kalau prajurit Romawi melihat sudah terlalu lama ini, kalau Yesus tidak, ya. Jam 3 dia sudah menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, ya. Ya, penyaliban berlanjut sebagai metode hukuman untuk para penjahat yang paling buruk, sampai hukuman tersebut dihapuskan oleh Kaisar Romawi yang bernama Konstantin Agung atau Konstantin the Great pada tahun 337 Masehi. Ini akhir daripada hukuman penyaliban itu, ya. Diakhiri oleh Kaisar Konstantin the Great, ya. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Kristus tidak berdosa, tapi Allah membuat dia menanggung dosa kita, supaya kita berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus. Yuk kita baca sama-sama 2 Korintus 5 ayat 21. Kristus tidak berdosa, tapi Allah membuat dia menanggung dosa kita, supaya kita berbaik kembali dengan Allah karena bersatu dengan Kristus. Oh puji Tuhan saudara sekalian, karena kasih-Nya kita diselamatkan. Tuhan Yesus sudah mengangkat segala beban dosa yang harus diberikan kepada kita karena kita orang berdosa, tapi dia sudah memikulnya, menanggungnya bagi kita semua. Oh puji Tuhan sekalian, biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi kita dan membuat kita lebih cinta Yesus, karena Tuhan sudah berkorban menggantikan kita. Mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk firman Tuhan yang kami sudah pelajari pada saat ini. Terima kasih untuk hari Jumat Agung yang
kami diberikan kesempatan untuk kembali mengingat akan pengorbanan Yesus dan kasih Yesus yang luar biasa. Biarlah tolong kami sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan dalam hidup kami yang sementara di dunia ini, kobarkan kami kembali semangat dan cinta kasih kami kepada Tuhan Yesus yang sudah rela berkorban bagi kami. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.